Ya, jadi pada masa pandemi, kondisinya memang pada saat itu cukup sulit. Saya harus bertanggung jawab penuh terhadap karyawan saya. Sehingga pada masa pandemi pun, saya tetap menggaji karyawan saya dengan full. Karena satu hal, saya ingin selalu menyenangkan Tuhan melalui kehidupan saya. Pada saat itu dalam hati ada kekhawatiran, tapi saya selalu berdoa biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Andri, mendukung apapun yang keputusan dia jalankan gitu. Tuhan mengingatkan saya untuk menabur pada saat di masa susah. Maksudnya ketika Tuhan menggerakkan saya melihat banyak orang yang perlu ditolong, bikin nasi bok, bikin sembako. Karena saya ngelihat kan orang lain juga banyak yang terdampak, tidak bekerja gitu. Jadi saya pikir harus dibantu gitu. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita apabila kita bertindak dan berpikir dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, setelah saya melakukan apa yang saya harus lakukan, saya mulai melihat mujizat terjadi. Begitu banyak proyek yang saya dapatkan selama 20 tahun ini saya kerjakan, itu belum pernah sebesar ini. Kita nggak punya apa-apa, benar-benar berdiri dari nol. Kita berjalan bersama Tuhan, berusaha dan berdoa kepada Tuhan, berserah apapun yang kita usahakan, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Dan itulah yang menjadikan kita sekarang ini. Berkat Tuhan yang luar biasa melimpah bagi setiap kita, baik materi, jasmani, juga rohani, luar biasa kita terberkati. Saya sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami sangat melihat kemurahan Tuhan selalu melingkupi keluarga kami. Seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 8 yang selalu saya renungkan, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan itulah yang menjadi rema dalam kehidupan saya, menjadi pegangan dalam kehidupan saya hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Shalom Jemaat ICC. Dimanapun kita semua berada, percaya bahwa hadirat Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari saya ajak setiap kita persiapkan hati. Kita mau mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku.
nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Hidupku bagimu Tuhan. Katakan kau terawal dan terakhir semua. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Katakan, puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan, bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendakmu Yesus. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. Ku berterima kasih. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ku bersyukur atas keluarga-Ku, atas setiap makanan yang bisa kami makan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji Yesus, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Wow, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat setiap volunteers yang sudah melayani di online service pada hari ini. Saya percaya kita semua sangat terberkati dengan pelayanan mereka. Dan saat ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, pada hari ini, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang lembut untuk bisa menerima setiap firman Tuhan yang Tuhan siapkan buat kami pada hari ini. Bapak, urapi mulut bibir hamba-Mu pada hari ini yang menyiapkan firman Tuhan, biar firman ini dapat disampaikan dengan kata-kata yang mudah untuk dimengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan semuanya katakan amin. Amin. Oke. Saudara, akhir-akhir ini rasa-rasanya kita cukup sulit, saudara. Apalagi menjelang pandemik yang terjadi sekitar 1,5 tahun belakangan ini. Makin banyak penipuan yang ada di luar sana, makin banyak orang-orang yang mencari pekerjaan, mencari uang dengan berbagai macam cara. Online shop yang tadinya sangat tidak mungkin untuk menjadi ajang sebuah penipuan, kemudian ada berbagai macam penipuan yang terjadi. Oleh sebab itu banyak sekali, sangat sulit belakangan ini kita mencari orang-orang yang tulus hatinya. Betul? Baru beberapa hari yang lalu saya berbincang-bincang dengan teman saya. Dia seorang yang memiliki sebuah bisnis yang bisnisnya tidak terlalu besar, tapi dia memerlukan seseorang yang bekerja dalam perusahaannya. Dan dia katakan bahwa setelah beberapa tahun ini dia menjalankan bisnisnya, ternyata rasanya mencari orang dengan skill yang hebat itu sangat banyak. Tapi yang sangat disulitkan adalah mencari orang dengan memiliki karakter yang baik. Jadi kalau dibandingkan antara skill dan karakter, bisa dibilang saat ini sangat berbanding lurus. Atau bisa jadi banyak orang yang lebih memilih karakter yang baik daripada skill seseorang. Nah, salah satu karakter yang baik yang dimiliki oleh seseorang adalah berbicara tentang ketulusan hati. Saudara bisa katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3, ketulusan hati. Masih adakah ketulusan hati dalam hati kita hari-hari ini? Masih adakah hati yang murni dalam hati kita hari-hari ini? Saudara, oleh sebab itu judul khotbah saya pada hari ini adalah apa adanya versus ada apanya. Kita sering kali mendengar orang berbicara, wah orang ini apa adanya. Orang yang ngomongnya, berbicaranya benar-benar dari hatinya. Atau orang yang diam saja tapi sebenarnya ada begitu banyak yang ada dalam hatinya yang tidak terungkap. Ada apanya. Bahkan ada sebuah peribahasa yang sering kita dengar sejak kita kecil. Ada udang di balik batu. Saudara pernah mendengar peribahasa itu? Pasti pernah. Artinya apa ada udang di balik batu? Sebuah peribahasa yang mengartikan jika seseorang berbuat baik, belum tentu hatinya itu tulus. Bisa jadi di balik kebaikan orang tersebut ada maksud tersembunyi. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi perenungan kita pada hari ini. Apakah kita ini menjadi pribadi yang apa adanya, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama, atau kita menjadi pribadi yang apa adanya sama diri kita sendiri. Bahkan pada waktu kita gak menjadi apa adanya,
kita seringkali mungkin membohongi diri kita sendiri. Contoh kecil, sebuah culture, sebuah budaya yang dibangun mungkin karena kita saat ini tinggal di Asia. Ditanya, udah makan belum? Datang ke rumah orang gitu. Udah makan belum? Kemudian sebenarnya perutnya keroncongan, saudara, perutnya lapar. Tapi karena puhau ise, karena gak enak rasanya, kemudian kita bilang udah kenyang. Nah, sebenarnya hal kecil seperti itu yang kemudian menjadi bibit yang bisa menghasilkan kita menjadi pribadi yang tidak apa adanya. Karena kalau seandainya kita menjadi apa adanya, apa yang dalam hati, apa yang kita rasakan itu yang keluar juga dari mulut kita. Nah, dalam bahasa Inggris ketulusan hati ini diambil dari kata sincerity, ya. Sincerity dalam kamus bahasa Inggrisnya artinya adalah freedom from deceit, hypocrisy, atau duplicity, probity in intention or in communicating earnestness. Artinya apa sih? Artinya freedom from deceit itu bebas dari ketidakjujuran, kemunafikan atau bermuka dua. Wow, kemudian bersih hatinya dalam setiap niat atau memiliki sebuah kesungguhan dalam menyampaikan sesuatu. Tentu saja tidak mudah, saudara, untuk menjadi seorang yang dikatakan seperti ini, bersih hatinya, tidak bermuka dua, di dalam sama di luar sama. Tentu saja tidak mudah, sampai hari ini saya juga masih belajar dalam hal ini. Tapi seringkali di dalam firman Tuhan tentang ketulusan hati ini sering dimention sama Tuhan, sering diucapkan, diungkapkan, bahkan bagi para pemimpin-pemimpin, bagi para pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Salah satu syarat yang sering kali diungkapkan oleh Tuhan adalah engkau harus tulus hati di hadapan Tuhan. Nah, ini yang menjadi sebuah standar yang tidak mudah di hadapan Tuhan. Nanti kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya untuk memiliki ketulusan hati. Dan saya berdoa pada hari ini selesai ibadah, kita memiliki ketulusan hati baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, maupun tulus hati sama diri kita sendiri. Amin. Siapa sih, saudara, contoh tokoh Alkitab yang tidak tulus? Ya, ketulusan hati lawan katanya adalah tidak tulus. Siapa yang tidak tulus? Contohnya, kita mungkin bisa ambil contoh Kain. Ya, seringkali banyak yang berdebat apa sih yang menjadi penyebab persembahan Kain ditolak sama Tuhan. Kenapa persembahan Habel yang diterima? Ternyata sebenarnya ada di dalam hatinya kuncinya. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa, saudara? Sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi sebenarnya awalnya tidak terungkap kenapa persembahan Kain itu ditolak. Tapi setelah persembahannya ditolak baru terungkap alasannya. Pada waktu ditolak hati Kain menjadi panas. Padahal sebenarnya simple, saudara. Kalau seandainya persembahan yang gak diterima, gak ada maksud lain, memang tulus hatinya Kain, ya sudah. Persembahan ditolak, ya sudah, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Habel dan lain sebagainya. Tapi ternyata pada waktu persembahannya ditolak, hatinya menjadi muram
dan panas. Saya pernah sekitar beberapa tahun yang lalu dalam sebuah kejadian, lagi itu kita meeting saudara, para staff meeting, kemudian di meeting itu saya membuat sebuah bahan meeting, sudah saya susun berhari-hari. Susun berhari-hari dan susunnya tidak hanya di jam kantor aja. Tapi saya susun itu bahkan sampai nyubuh, sampai begadang gitu saudara. Kemudian pada hari meeting datang, ternyata bahan yang sudah saya siapkan, dan sebenarnya bahan itu disuruh untuk disiapkan tapi tidak dibahas saudara. Tentu saja hatinya rasanya tidak enak. Ya udah disiapkan berhari-hari, bahkan disuruh untuk disiapkan, kemudian hatinya gak enak. Kemudian saya juga merasakan hal yang sama, hatinya panas, tidak enak hati dan lain sebagainya. Dan kemudian di situ saya periksa apa yang ada dalam hati saya. Sebenarnya kalau saya tulus-tulus saja mengerjakan ini, sebenarnya nggak akan murka, nggak akan nggak enak hati. Tapi ternyata ada motivasi lain dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang kemudian memeriksa apa sih sebenarnya yang dalam hati kita pada waktu kita mengerjakan sesuatu, pada waktu kita berbuat sesuatu kepada orang lain, kepada siapapun itu, apa yang menjadi motivasi kita. Ya, nah ketidaktulusan seseorang itu cepat atau lambat akan terungkap, saudara. Dan dampaknya sangat fatal dalam kisah Kain ini. Ketidaktulusan hati Kain menghasilkan dosa, di mana Kain kemudian membunuh Habel. Jadi ketidaktulusan seseorang, apa yang ada dalam hati seseorang itu sangat penting, sangat penting. Bahkan firman Tuhan katakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi apa yang ada dalam hati kita kemudian akan terpancar dalam kehidupan kita. 2 Timotius 2 ayat yang ke-14. Dikatakan bahwa ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Saya cari-cari saudara, apa sih arti bersilat kata? Ternyata bersilat kata itu adalah sebuah perilaku di mana memutarbalikkan sebuah perkataan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa jangan kita bersilat kata memutarbalikkan sebuah perkataan. Kalau A, katakan A. Kalau B, katakan B. Ya, bahkan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wow, ketulusan hati sebenarnya sesuatu yang sederhana, tapi menjadi sangat sulit ketika kita sudah berhadapan dengan banyak hal di depan kita. Jadi sebenarnya apa yang kalau kita seandainya sedang terluka, katakan kita sedang terluka. Kalau kita seandainya sedang kesal, kita katakan sedang kesal. Dan pastikan pada waktu kita mengerjakan sesuatu, motivasi kita itu benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada udang di balik batu. Apa aja sih saudara yang didapatkan bagi seorang yang tulus hati? Saya akan tulis di sini apa saja yang akan didapatkan bagi seorang yang tulus hati.
tulus hati. Apa aja yang didapatkan dari orang yang tulus hati? Pertama, yang didapatkan adalah dia mendapatkan peneguhan. Janji Tuhan. Nanti saudara bisa buka ayatnya sendiri ya. Ini ditulis di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5. Oke. Ini mengisahkan tentang Daud, saudara. Tentang Daud, di mana dikatakan jika keturunan Daud hidup tulus hati seperti ayahnya Daud yang hidup tulus hati, maka Tuhan akan meneguhkan janji mereka. Kemudian apalagi yang didapatkan? Tuhan akan mengabulkan doa. Semoga terbaca ya tulisan saya. Mengabulkan doa orang yang tulus hati. 2 Raja-Raja 20 ayat 3 sampai yang ke-6. Nanti saudara bisa baca sendiri. Ini kisah tentang Hizkia, di mana pada waktu itu Hizkia sakit keras. Kemudian pada waktu Hizkia sakit keras, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah hidup tulus hatinya, sembuhkanlah aku. Dan di situ karena hatinya Hizkia tulus, Tuhan menyembuhkan Hizkia. Bahkan Tuhan memberikan umur tambahan buat Hizkia. Kemudian apalagi yang didapatkan orang yang tulus hati? Dia mendapatkan, wow, this is so good, perisai. Apa itu perisai? Mazmur 7 ayat yang ke-10, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Perisai ini berbicara tentang sebuah perlindungan, saudara. Ya, sebuah perlindungan. Ayatnya di Mazmur 7 ayat yang ke-10. Kemudian apalagi yang didapatkan oleh orang yang tulus hati? Dia dijauhkan dari dosa. Jadi dengan sengaja Tuhan itu bisa menjauhkan atau menjagai orang-orang, anak-anaknya yang tulus hati ini dari dosa. Ya, dijauhkan dari dosa. Kejadian 20 ayat yang ke-6. Nanti saudara bisa baca sendiri. Ini kisah tentang Abimelek, di mana Abimelek berhadapan dengan Abraham. Pada waktu itu, kemudian Abraham mengaku bahwa istrinya Sarah itu dianggap sebagai saudaranya aja, gak dianggap sebagai istri. Oleh sebab itu Abimelek mau mengambil Sarah sebagai istrinya pada malam itu. Tapi karena Abimelek dikatakan bahwa karena dia tulus hatinya, Tuhan menjauhkan dia dari perbuatan dosa. Luar biasa. Kemudian apalagi? Dia orang-orang yang tulus hati mendapat sebuah perhatian khusus dari Tuhan. Perhatian. Oke. Ya. Orang-orang yang tulus hati mendapat perhatian yang khusus dari Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-7.
Kemudian orang yang tulus hati mendapatkan sukacita. Wow, ternyata di balik sukacita yang dimiliki oleh seseorang itu karena ketulusan hatinya. Pernah ya lihat orang yang rasanya tuh sukacita terus gitu. Itu karena ternyata orangnya itu tulus. Firman Tuhan katakan ada sukacita bagi orang yang tulus hati. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Ini ayat 37. Nah, kemudian orang yang tulus hati, wow, this is so good, mendapat persetujuan Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 22. Dan yang terakhir, orang yang tulus hati mendapat penyempurnaan. Bisa di-capture nanti sampai 28. Nah, penyempurnaan apa sih saudara yang didapatkan dari orang yang tulus hati? Jadi ini sebuah kisah yang sangat menarik berbicara tentang Apolos. Saudara tahu ya Apolos, kita sering mendengar sebuah perkataan Apolos menanam, kemudian yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Siapa itu Apolos? Apolos itu adalah seorang yang percaya Tuhan, dia memberitakan Injil di masa Perjanjian Baru pada waktu masa pelayanannya Paulus, saudara. Nah, tapi pada masa itu pengetahuan tentang Injil yang dimiliki oleh Apolos itu tidak sempurna. Dia masih hanya tahu pengetahuan Injilnya itu setengah, saudara. Di mana dikatakan di dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28 tadi dikatakan bahwa Apolos itu seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam kitab suci. Ia berbicara, mengajar tentang Yesus, tapi ia tidak mengetahui baptisan. Tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ya, jadi dia nggak tahu ada baptisan Yesus. Yang dia tahu hanya baptisan Yohanes. Karena ketulusan hati yang dimiliki dari Apolos dalam memberitakan Injil, Tuhan mengirimkan Aquila dan Priscilla datang ke Apolos memberitakan keseluruhan dari Injil tentang baptisan Yesus. Nah, ini penyempurnaan pengetahuan yang didapatkan oleh Apolos. Oleh sebab itu, pelayanan Apolos sejak saat itu menjadi lebih maksimal lagi karena pengetahuannya disempurnakan, saudara. Jadi dimulai dari hati yang tulus, kemudian pengetahuannya disempurnakan. Jadi ibarat kata, asalkan seseorang punya hati, karakter yang baik, ketulusan hati, maka Tuhan akan menambahkan pengetahuan itu. Jadi memiliki pengetahuan sangat penting. Tapi pengetahuan itu terus dipelajari dan Tuhan akan menambahkan kepada orang yang tulus hati. Nah, kurang lebih ini saudara yang didapatkan oleh orang-orang yang tulus hati. Ya, terus bagaimana caranya kita menjadi orang yang menjadi pribadi yang tulus hati? The good news, kabar baiknya saudara, ketulusan hati adalah pemberian Tuhan. Ya, jadi ketulusan hati tidak dapat diraih dengan kerja keras. Kita mau bekerja keras sampai sejauh mana, tapi kalau seandainya kita kerja keras, itu tidak bisa didapatkan dengan kerja keras dengan keringat, saudara. Tapi ketulusan hati itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Sebab
kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ayat 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh apa? Ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi ketulusan hati seseorang itu didapatkan dari Tuhan, bukan dari duniawi, saudara. Ya, ketulusan hati itu didapatkan dari Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Jadi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. Hati kita baru, pikiran kita baru, hikmat kita baru, roh kita baru, semuanya baru. Salah satu yang Tuhan simpan di dalam ciptaan yang baru ini adalah ketulusan hati. Jadi sebenarnya kabar baiknya, ketulusan hati sudah ada di dalam pribadi kita masing-masing sebenarnya. Coba kita pegang, rasakan dadanya. Sebenarnya ketulusan hati sudah ada di dalam hati kita. Karena itu adalah pemberian yang Tuhan berikan secara cuma-cuma atas penebusannya di atas kayu salib. Ya, ketulusan hati itu dari bahasa Yunaninya itu eilkrieina. Artinya by implication purity sincerity. Sebuah implikasi kemurnian, ketulusan, ada kejelasan. Sebuah kemurnian, semurni-murninya hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berikan sama setiap kita. Amin. Jadi pada hari ini kita, yes, saya mau menjadi pribadi yang tulus. Tapi bagaimana caranya? Tidak perlu pikir panjang-panjang, karena sebenarnya ketulusan hati sudah dicurahkan dalam hati kita. Saudara, Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi sebuah ketulusan, cara mengeluarkan ketulusan hati ini, ya kan udah ada dalam diri kita. Cara mengeluarkannya, step yang pertama adalah jadilah tulus terlebih dahulu di hadapan Tuhan, saudara. Ya, tulus dulu di hadapan Tuhan, jangan bermuka dua di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan sama sekali. Kita jadi telanjang dulu, terbuka dulu, jadi apa adanya dulu di hadapan Tuhan. Setelah kita jadi apa adanya di hadapan Tuhan, kita terbuka menjadi apa adanya dari diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa menjadi tulus di hadapan orang lain. Di hati kita ini ibaratnya seperti bank data, ya. Mungkin di antara saudara ada yang mengerti banyak soal software, soal komputer dan lain sebagainya. Di dalam komputer berbagai macam bank data, saudara. Beberapa hari belakangan ini handphone saya ini selalu keluar sebuah notifikasi bahwa full storage.
penuh, saudara. Datanya penuh. Kalau datanya penuh, kemudian saya harus memilih-milih, memilah-milah mana yang harus saya hapus di dalam software handphone saya. Demikian juga dengan hati kita, saudara. Amsal 4 ayat 23 terjemahan FHYH dikatakan yang terutama jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi bank data hati, bank kasih, bank data hati yang ada dalam diri kita ini jangan-jangan penuh sama hal-hal yang bukan dari Tuhan. Sampai-sampai kita tidak bisa memilih, sampai-sampai yang keluar itu apa. Karena sebenarnya jika bank data ini kemudian kita dimurnikan di dalam Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi Roh Kristus tinggal di dalam kita. Maka oleh sebab itu seharusnya bank data ini penuh dengan kasih Kristus. Dan ketulusan hati salah satunya ada dalam diri kita. Dan kita harus periksa, saudara. Apakah jangan-jangan hati kita ini penuh oleh hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Jangan sampai software storage hati kita penuh. Oleh sebab itu harus delete satu-satu. Kita harus cek kembali apa yang dalam hati kita. Oh, yang ini ternyata tidak perlu dihapus, yang ini gak perlu dihapus. Dengan begitu ketulusan hati yang sebenarnya murni ada dalam hati kita karena kita menjadi ciptaan yang baru itu bisa terpancar dari kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, Mazmur 51 ayat yang ke-10. Karena ketulusan hati itu adalah pemberian Tuhan. Jadi tempat yang paling aman buat kita untuk meminta ketulusan hati itu balik lagi sama Tuhan. Mazmur 51 ayat 10 dikatakan bahwa jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi datang lagi sama Tuhan. Minta lagi sama Tuhan. Tuhan tahirkanlah hatiku. Perbaharui hatiku, perbaharui batinku, supaya hati ini benar-benar tulus, benar-benar murni di hadapan Tuhan. Saya percaya tidak ada orang yang tidak mau memiliki hati yang tulus, tidak ada orang yang tidak mau menjadi orang baik, saudara. Oleh sebab itu minta lagi sama Tuhan. Datang lagi sama Tuhan. Supaya Tuhan yang memperbaharui hati kita. Tuhan yang membantu kita untuk memilih mana yang harus dihapus di dalam hati kita, mana yang tidak. Supaya hati kita tulus kembali, hati kita murni lagi di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika hati kita tulus, 8 hal ini akan digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Dan nama Tuhan akan semakin terpancar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami diingatkan kembali Tuhan untuk memeriksa kembali hati kami. Apakah ketulusan itu masih ada dalam hati kami? Apakah kemurnian hati masih ada dalam hati kami? Apakah kami benar-benar tulus di hadapan Tuhan? Apakah kami benar-benar tulus sama diri kami secara pribadi, atau apakah kami tulus sama orang lain, Tuhan? Tapi biar hari ini kami mau lagi, Tuhan, untuk menjadi pribadi yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami materaikan setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Dan kami akan dipenuhi oleh ketulusan hati karena Tuhan sendiri yang tinggal dalam hati kami. Dan jika ada di antara saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau mengajak saudara untuk menyimpan tangan kanan saudara dalam hati saudara. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan, ini aku orang berdosa. Dan pada hari ini, aku mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupanku. Aku percaya segala dosaku sudah dihapuskan, baik dosa masa lalu, dosa masa sekarang maupun dosa yang akan datang, karena Yesus sudah mati bagiku. Terima kasih Tuhan, tinggallah di dalam hatiku saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah ketulusan hatimu, karena itu adalah kehendak Tuhan. Diberkatilah segala sesuatu yang engkau kerjakan. Diberkatilah segala sesuatu yang engkau katakan, karena orang lain akan melihat ketulusan hatimu dan mereka akan mempermuliakan Tuhan melalui kehidupanmu. Diberkatilah setiap lumbung, setiap keluar masuk engkau kemanapun engkau pergi. Diberkatilah engkau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa di ibadah onsite minggu depan.